Mangga anu di jalan hapunten. Supados porsi anu dina tenda nu masih kosong mangga dilebetan. Saparantosna rapi dan tertib. Al-Ustaz Haji Beben Mubarok anu simkuring dihormat, Ketua PD Persis Kabupaten Subang sareng Taskil anu simkuring dihormat, Ketua Cabang Persatuan Islam Legon Kulon sareng Taskil anu simkuring dihormat, Bapak Kepala Desa Mayangan sareng reng-renganana anu pusing kuring dihormat, para asatid, para kasepuhan anu pusing kuring dihormat, hadirin wal hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina wanci nu kiwari saat anu ayeuna hayu urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah ku iroda serta inayah Allah oge wasilahna Bapak Warita Sekolah Wargi anu tadi siang parantos nikahkeun ujian putrina nyaeta Neng Sri Hasuti Hanayani sareng Felis Leo. Udang sadaya tiasa kempel ngariung di tempat tiasane anu kahiji panginten silaturahmi, anu kadua ngaluuhlan pangulem Sohibul Bait, anu katilu panginten nyumponan salah sahiji kewajiban urang sadaya nyaeta tolab ilmu anu insyaallah bari sedugikeun ku Haji Ustadz Haji Beben Mubarok di Bekasi. Simkuring ngadeg di ieu panggung kapapancenan tugas kanggo kapapancenan tugas kanggo ngatur lumangsungna ieu acara. Anapun acara-acara anu beuki kasangakeun anu kahiji pembukaan, anu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, anu katilu sambutan tunggal, anu kaopat acara pokok nyaeta pangaosan. Kanggo ngirit wancing ngamanfaatkeun saat maka buka parantos kusim dibuka tapi supados langkung khidmat oke kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala maka hayu ieu acara urang kawitan ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala
تبغوا عليهن سبيلا إن الله بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dipayun nyangakeun puji sanerang syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mang pirang-pirang nikmat ka urang sadaya, utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, tur nikmat kesempatan. Alhamdulillah dina wangki duki wari dina saat nu ayeuna urang tiasa kumpul ngariung bengkok ngaronyok dina tempat anu mulia nyaeta dina perhajatanana Bapak Warnita M. Nur. Sim kuring ngadeg di paineun pergi sadaya atas nami keluarga Bapak Warnita M. Nur. Dumeh alhamdulillah dina tadi anjing anjeunna parantos ngadahupkeun nu janten putrina Sri Hartuti Handayani sareng Jang Felis Leo. Ukituna neda piduati sadayana, mudah-mudahan pun anak anu neme tadi didahupkeun janten rumah tangga anu mawadah warohmah sakinah. Anu salajengna ngaturkeun nuhun laksa ketika bingahan ka para tatamu utamina Al Ustad anu tebihna ti Jakarta nya. Al Ustad Dr. Nas Haji Beben Mubarok MA. Alhamdulillah parantos sumping bahkan ti siang semestanya. Alhamdulillah. Biasana mah sok ngantosan dugikeun ka wengi. Ieu mah tos hadir di payeuneun urang sadaya. Alhamdulillah. Anu salajengna ngahaturkeun nuhun ka para kabayan anu parantos di hot-hat sababaraha dinten kapayun bahkan penginten aya samingona kanggo terlaksanana acara ieu ngaturkeun nuhun laksa ketika bingahan. Anu salajengna nyuhunkeun dihapunten ka pergi sadaya bok bilih dina penampian sim kuring sakeluargi boh dina cai cauna tuang leutna kuah sareng kuehna kitu deui tempat salikna kirang juga makeun nada dihapunten anu saageng-agengna. Kitu deui ka para utamina ka aparat desa punten ngaturkeun nuhun anu parantos ngarojong hijinan sim kuring kanggo terlaksanana acara ieu. Atuh kasadaya wargi anu tebih anu caket anu tos ngarojong kana terlaksanana acara ieu sim kuring teu tiasa ngawales anu langkung utami bade sangakeun ka Allah mudah-mudahan jazakumullah khairun katsira segala rupi kasihan pergi sadaya diwales ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu rupina anu tiasa sangakeun anu terakhir panginten neda piduana di mudah-mudahan murangkali anu tos ditikahkeun dijantenkeun rumah tangga anu mawadah warohmah sareng sakinah. Sakitu anu kasangakeun kirang langkungna neda dihapunten. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Ustaz Samud Heriana anu parantos ngadugikeun sambutanana. Bismillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Ma'asyiral mukminin yang kami hormati, Bapak Ustadz Haji Hariri, Ketua PD Persis Subang, kemudian dengan jajarannya, dan juga Ketua Pimpinan Cabang Cilegon dan Jamaah Mayangan yang kami hormati, dan juga Bapak Ketua Kepala Desa Mayangan, dan juga Bapak dan Ibu Ikhwatul Iman yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kemampuan untuk kita bisa bersilaturahim, dan insya Allah mengambil hikmah apa yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan tak lupa yang terpenting adalah buat Ananda Sri Astuti Handayani SP, putri dari Bapak Warnita M. Nur dan Ibu Puria, dan juga Ananda Pelis Leo SE, putra dari Bapak Deden Mamat Supriyatna dan almarhum Ibu Irma Hairani, yang dimana tadi pagi sudah melangsungkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan akad nikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, dan Allah selalu menyatukan keduanya di dalam kebaikan-kebaikan. Ikhwati iman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan sesuatu yang saya sebelumnya mohon maaf. Tadi pembawa acara, kemudian sambutan ini pakai bahasa Sunda, ya, dan kebetulan dan memang di Mayangan, di Subang juga memang orang Sunda. Tapi saya juga sebenarnya orang Sunda dari Tasik. Ya, cuma lama di Jakarta, sekarang tinggal di Bekasi. Kalau bahasa Sunda takut diketawain. Ya, jadi yang niat mau bicaranya ini ternyata keluarnya lain. Ya, jadi saya juga kalau ke daerah Jawa Barat memang saya ampun deh kalau bahasa Sunda, takut salah mengucapkan. Jadi mohon maaf, mungkin saya ini bahasanya dengan bahasa
sinetron ya ibu-ibu ya, bahasa Indonesia insya Allah. Baik ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah ini mudah-mudahan pengantinnya juga bisa mendengar untuk menjadikan nasihat buat pengantin baru Ananda Tuti dan Ananda Leo, dan juga pengantin-pengantin yang lama supaya menjadi semangat baru jadi pengantin, dan nanti juga anak-anak remaja putra dan putri belajar tentang hikmah pernikahan seperti apa, dan insya Allah ini menjadikan satu tuntunan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman sekalian, pernikahan di dalam Islam bukan hanya sebagai ritual belaka untuk menyalurkan nafsu biologis manusia yang normal, tetapi pernikahan di dalam Islam adalah suatu nilai ibadah yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai tuntunan manusia yang beradab. Kenapa Islam mengatur tentang pernikahan? Nah, ikhwat iman sekalian, tidak ada satupun di dalam nilai kehidupan manusia Allah memberi tuntunan yang sempurna dengan Al-Quran. Makanya Ali radhiyallahu anhu menyampaikan dengan kalimat hadisnya, hayatuna kulluha ibadah. Semua gerak-gerik langkah kita adalah ibadah. Nikah itu ibadah. Menghadiri pengajian itu ibadah. Berbagi, memberi kepada orang itu adalah ibadah. Membuang duri di jalanan yang membahayakan orang itu adalah ibadah. Dan ibadah tidak hanya terfokus kepada sholat, zakat, puasa, dan haji, tetapi semua nilai yang kita lakukan dalam kehidupan itu adalah ibadah. Mahabba ilallah wa yardahu, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, nampak ataupun yang tersembunyi, adalah ibadah. Maka tentu di dalam pelaksanaan akad nikah, pelaksanaan ijab kabul, pelaksanaan walimatul urus itu adalah ibadah. Makanya Rasul mengatakan aulim walau bisatin, berwalimahlah kalian walaupun dengan sekerat daging. Jadi walimah itu dari aulim, arti walimah itu artinya daging. Maka kalau ada hajatan selalu ada daging, ya. Jadi kalau di budaya Arab itu kalau ada syukuran, ada walimahan, minimal 1 ekor kambing yang dipotong. Karena binatang yang paling kecil, paling biasa dimakan oleh orang Arab adalah kambing. Kalau di kita mungkin kalau syukuran itu memotong seekor kambing apa ayam. Ya, tadi saya dengar dari Ustadz Badi di sini katanya motongnya ikan apa? Ikan etong. Ikan etong ya. Tapi ada ikan yang besar katanya. Karena di sini dekat pantai jadi ikan makanannya. Itu juga termasuk bagian daripada daging. Nah, baik ikhwat iman sekalian, Ananda Tuti dan Ananda Leo, tadi Ananda sudah melakukan ijab dan qabul, bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ananda Leo tadi mengucapkan qabul dari wali Ananda Tuti, dari wali Ananda Tuti mengatakan, Ananda Leo, aku nikahkan Ananda dengan putri saya yang bernama Sri Hastuti Handayani dengan mas kawin sekian dibayar tunai.
Ananda Leo langsung menjawab, saya terima nikahnya putri Bapak yang bernama Sri Handayani, Astutri Sri Handayani dengan mas kawin tersebut. Kalau Ananda Leo dengar insya Allah pengantinnya ya Pak ya? Ada dengar gak? Oh, atau pengantin yang lama juga gak apa-apa. Bapak mengingat kembali dulu Bapak ijab kabul dengan mertua yang sekarang. Ketika Bapak menerima, saya terima nikahnya putri Bapak yang bernama, yang sekarang menjadi istri Bapak, itu ada ijab kabul. Ijab kabul singkat, ijab kabul padat, ijab kabul betapa cepatnya diucapkan. Tidak ada yang sampai 1 jam. Ada yang ingat Bapak mengucapkan ijab kabul dulu berapa menit? Ada yang setengah jam? Gak ada. Ada yang 5 menit? Gak ada. Tadi Bapak Ibu menyaksikan Anda Leo mengkabulkan dan dia menerima nikahnya putrinya dari Ananda Tuti. Kira-kira tadi berapa menit Pak? Ini ada Pak Lurah ini, Kepala Desa. Berapa menit Pak? 1 menit katanya. Jadi saya nikahkan, saya terima dalam Islam cuma 1 menit. 1 menit itu dalam Islam yang disebut ijab dan kabul itu merubah hukum yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya jelas-jelas dilarang oleh agama untuk berkhalwat, untuk berdua-duaan, sekarang menjadi halal, dibolehkan dengan ucapan ijab kabul yang 1 menit itu. Itu Islam merubah hukum yang tadinya haram menjadi halal. Yang kedua, bukan hanya merubah hukum yang tadinya haram menjadi halal, tapi merubah status. Ananda Tuti yang tadinya gadis, Ananda Leo yang tadinya bujangan. Ketika ijab kabul di antara mereka dengan walinya, maka ketika ijab kabul status Ananda Tuti, status Ananda Leo berganti menjadi suami dan istri. Ketika menjadi suami dan istri dengan mengucapkan ijab kabul yang tadi, maka tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri sudah harus dilakukan ketika ijab kabul selesai. Maka Ananda Leo sekarang Ananda menjadi suami, Ananda Tuti sekarang Ananda menjadi istri. Ketika jadi suami, ketika menjadi istri, maka akan ada yang disebut dengan hak dan kewajiban. Hak istri menjadi kewajiban suami, hak suami menjadi kewajiban istri. Itu dalam Islam seperti itu. Nah, maka ikhwati sekalian, ketika hukum berubah, ketika status berubah, subhanallah, nilai sosial juga berubah. Ananda Tuti sekarang punya bapak 2, Ananda Leo sekarang punya ibu 2, punya bapak 2. Jangan sampai ketika sudah nikah kemudian kita mengatakan kepada istri kita punya orang tua, bilangnya tuh orang tua kamu datang, tuh ibu kamu datang. Si istrinya lagi di rumah, suaminya ada, bapak orang tua suami datang, kata istrinya, mas tuh orang tua kamu datang. Ikhwatu iman sekalian, Islam tidak mengajarkan demikian. Dalam Islam, kalau sudah ada ijab kabul laki dan perempuan menjadi suami istri, hubungannya bukan untuk pribadi antara pengantin laki-laki, pengantin perempuan, tapi keluarga besar orang tua dari laki-laki,
Orang tua dari istri itu menjadi bagian daripada orang tua kita sendiri. Maka waktu iman sekalian, jangan pernah kita mengatakan kepada orang tua istri kita, tuh ibu kamu, tuh itu bapak kamu. Dengan adanya ijab dan qabul, orang tua istri jadi orang tua suami. Orang tua suami pun menjadi orang tua istri. Jadi waktu iman sekalian, itu dalam Islam nikah ijab qabul menyatukan dua keluarga besar. Kalau gak salah Ananda Sri Hastuti Handayani ini orang Mayangan. Kalau Ananda Leo orang Legon. Oh, seberang sana. Oh, seberang desa ya. Dipisahkan sama ini aja. Oh, baru tahu. Iya, artinya apa? Menyatukan dua keluarga dengan pernikahan itu. Bahkan bukannya dua keluarga, tadi katanya dua desa. Masya Allah. Maka dulu di Majalengka kan ada orang ya Pak, yang nganterin apa? Nganterin bebesanan, jumlahnya berapa katanya Pak? Sampai 2000 orang. Itu kan di YouTube ada. Sampai ngantri gitu kan, dua kampung, satu desa, nganterin orang besanan bukan nikah. Nanti nikahnya seperti apa? Jadi waktu iman sekalian, pernikahan itu menyatukan dua insan, menyatukan dua keluarga, menyatukan mungkin dua kampung, menyatukan dua dusun, menyatukan beberapa kecamatan. Bahkan ketika zaman para raja-raja ketika mau menikahkan itu, antara kerajaan dan kerajaan menyatukan suatu kekuatan dengan pernikahan. Ananda Tuti, Ananda Leo, sekarang Ananda menjadi suami, menjadi istri. Halal buat Anda ketika ijab dan qabul. Kalau Allah menghendaki status Ananda berdua suami dan istri, ternyata tahun yang akan datang, setahun yang akan datang, Allah mengamanahkan kepada Ananda diberikan keturunan, baik laki ataupun perempuan, terlahir dari rahim Ananda Tuti. Ketika Ananda diberikan keturunan, putra ataupun putri, maka ketika Allah berikan keturunan itu, Ananda statusnya bertambah. Ananda Tuti tadi jadi istri, sekarang Ananda Leo jadi suami. Setahun yang akan datang diberikan, dikaruniai putra, anak, laki atau perempuan. Ananda Tuti jadi apa? Jadi ibu. Ananda Leo jadi bapak. Apakah jadi ibu dan bapak status suami istrinya ganti apa tidak? Tidak. Berarti tadi istri ditambah jadi ibu, tadinya suami ditambah menjadi bapak, tanggung jawab menjadi dua. Maka waktu iman sekalian, di dalam kita pernikahan bukan hanya memikirkan cinta, bukan hanya memikirkan karesep, bukan hanya memikirkan bagaimana menyatukan dua insan, tapi perjanjian di dalam pernikahan, di dalam Islam, Al-Quran mengatakan mitsaqan ghalidhan, ikatan yang begitu mulia di dalam Islam. Maka ketika ijab qabul, laki-laki memberikan mahar, laki-laki memberikan, orang menyebutnya di sini mas kawin. Maka ketika diberikan mas kawin, bahasa Al-Quran sadaqatihinna nihlah. Jadi suami memberikan mahar kepada istri itu sedekah. Sedekah yang paling abadi adalah menjaga dalam tatanan keluarga sampai nyawa memisahkan kita. Di balik itu ada surga dalam keluarga. Maka Ananda Tuti, Ananda Leo, Ananda sebagai istri, Ananda sebagai suami, Ananda harus betul-betul tahu tentang hak dan kewajiban.
kewajiban istri apa, kewajiban suami apa. Ananda Leo, kewajiban seorang suami diantaranya adalah menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, laki-laki, suami adalah pemimpin di dalam keluarganya. Seseorang bahagia dan sejahtera dalam rumah tangga apabila betul-betul laki-laki tanggung jawab sebagai pemimpin. Laki-laki tahu arah mau dibawa kemana keluarga ini. Tujuannya berkeluarga ini mau dibawa kemana? Artinya apa? Kalau bapak-bapak di sini banyak yang punya kapal. Ketika kapal ini dibawa ke tengah lautan, bapak sebagai nahoda, ini nahoda itu harus tahu mana jurusan kemana dan mau dibawa kemana perahu ini. Makanya kalau orang nikah itu katanya bahtera rumah tangga. Ini keluarga dalam pernikahan, bahteranya itu mau dibawa kemana? Artinya seorang suami adalah sebagai nahoda untuk bisa mengarahkan roda rumah tangga dibawa kemana. Hati-hati ketika suami menjadi pemimpin di dalam keluarga, tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Tanggung jawab mendidik istri, tanggung jawab mendidik anak-anak putra-putrinya. Maka konsekuensi seorang suami bukan hanya mencari nafkah, tetapi dia juga harus menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Seorang istri harus mampu menjadikan rumah itu sebagai surga. Kenapa? Suami lelah, letih, capek, pulang dari kerja, pulang dari melaut, datang suami ke rumah, istri sudah siap melayani. Ketika istri melayani dengan pelayanan yang begitu ramah, pelayanan yang begitu maksimal, si suami akan tetap betah di rumah karena dia menjadikan rumah tempat kembali di rumah bagaikan surga. Di surga ada bidadari yang melayani, yaitu istri salihah dan juga anak-anak yang taat patuh kepada orang tua. Maka Ananda Leo, di dalam berumah tangga itu perlu belajar, perlu kita mengkaji tentang ayat Al-Quran. Makanya kenapa di dalam Al-Quran ayat yang tadi di awal saya sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda ayat-ayat Allah menciptakan langit, menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya mereka bisa sakinah, supaya mereka bisa damai dan sejahtera, supaya mereka bisa rumah tangga bahagia. Sehingga di ujung ayat itu Allah mengatakan, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu supaya menjadi tanda-tanda, ayat-ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi berumah tangga itu harus mendahulukan pikiran yang jernih, akal yang sehat, bukan mendahulukan emosi dan hawa nafsu. Kalau berumah tangga mendahulukan emosi dan hawa nafsu, sekarang lagi ramai di TV itu artis yang mau cerai. Ternyata harta kekayaan tidak menjamin. Sudah beli kapal pesiar sampai 18 miliar katanya Pak. Ternyata ngutang. Rumah sudah beli ternyata ngontrak. Mobil mewah banyak ternyata belum lunas. Coba bisa bayangkan. Kalau rumah tangga hanya mengandalkan harta benda kekayaan, itu tidak menjamin. Maka waktu iman sekalian,
ketika Allah mengatakan di dalam ujung ayat surah Ar-Rum ayat 21, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Maka dalam rumah tangga harus mengedepankan akal yang sehat, pikiran yang jernih. Demi Allah, ketika bapak menikahi istri, itu adalah perjanjian bukan dengan istri, bukan dengan wali, tapi pada dasarnya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa yang namanya tolak itu boleh halal, tetapi paling dibenci oleh Allah? Abghadul halal ilallah at-tolak. Yang paling dibenci oleh Allah tapi halal adalah tolak. Maka nauzubillah min dzalik, tolak itu memang boleh, bercerai itu memang boleh, li'an itu memang boleh, tetapi sesuatu kemurkaan Allah akan menimpa kepada kita. Kenapa? Sebab kita ketika ijab qabulnya menyebutkan dua daripada keyakinan kepada Allah dan Rasul. Makanya kalau di paham yang lain, ketika orang mau nikah itu bersahadah dulu ya Pak. Syahadah dulu katanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu baru Pak ijab qabul dan sebagainya. Kenapa? Sebab ketika ijab qabul pada dasarnya kita bersumpah dengan nama Allah dan Rasul untuk melaksanakan sunnah Rasul, yaitu akad nikah. Nah, ikhwati mas sekalian, Ananda Leo dan Ananda Tuti, ada 3 soko guru di dalam berumah tangga yang sering ketika tamu datang, mudah-mudahan selamat menempuh hidup baru, kemudian doanya barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, kemudian di bawahnya mudah-mudahan samara. Apa samara Pak? Samara mah bumbu. Ya, kalau bakar ikan pakai apa? Samara. Ya, ibu mau apa yang pakai air itu ikan? Goyang, gomyang. Di gomyang. Ya, gomyang itu kan tidak lepas daripada kunyit ya Bu ya. Dibakar tidak lepas daripada kecap. Jadi ketika gomyang khasnya ada kunyit, kemudian dibakar khasnya ada kecap. Di sini di dalam berumah tangga bagaimana kita itu memberikan samara yang enak. Ikan ketika juru koki itu macam-macam, bisa dibakar, bisa digomyang, bisa di asam manis, ya, bisa di apa lagi digoreng, bisa dipindang dan sebagainya. Itu tergantung kokinya. Jadi ketika suami sukanya digomyang, digomyangkan. Ketika suami senangnya dibakar, dibakarkan. Makanya samara itu menjadikan enak ketika kita makan ikan atau makan apa saja. Makanya dalam berumah tangga pun harus punya resep samaranya, harus benar dan baik yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Samara itu dari 3 kata. Pertama sakinah, yang kedua mawadah, yang ketiga warohmah. Sakinah, mawadah, warohmah gampang, mudah ketika kita mengucapkan, tapi betapa sulitnya untuk kita laksanakan, kita implementasikan dalam hidup berumah tangga. Maka betul, nah Abdullah Nasiulwan di dalam bukunya Tarbiyatul Usroh, walaupun seseorang sudah punya anak, sudah punya cucu, belum tentu dia mendapatkan sakinah. Sakinah itu tenang jiwa, tentram batin. Ketika dia ijab qabul, saya terima nikahnya putri bapak dengan mas kawin sekian dibayar tunai, tenang jiwanya, tentram batinnya. Seharusnya seperti itu. Tapi seminggu, 2 minggu, sebulan, maka disebut bulan madu. Bulan madu itu sebulan Mbak. Bulan kedua mulai gelisah, bulan ketiga tertarik kepada yang lain, bulan keempat mulai pisah ranjang, bulan kelima cari yang lain. Nauzubillah min dzalik.
Sakinah itu jelas niatnya itu karena Allah. Ketika seseorang niat nikah, niatnya itu ibadah. Kalau ibadah, tentu di dalam pernikahan ada pahala, dalam pernikahan ada surga, di dalam pernikahan ada keutamaan dan kehormatan. Berarti sebaliknya, dalam pernikahan ada nilainya menjadikan kehinaan, ada nilainya menjadi hilang kehormatan. Bahkan dalam pernikahan ada orang menyebutkan baiti nari, rumah tanggaku adalah rumah tangga bagaikan di neraka. Kenapa? Siang malam berantem, pagi siang malam, tidak ada kemaslahatan di dalam pernikahan. Kenapa demikian? Karena niatnya sudah keliru. Kalau niatnya ibadah, kalau niatnya bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suami dan istri dalam pernikahan tentu memang ada kekurangan, ada kelebihan, dan manusia tidak ada yang sempurna. Bapak dulu ngelihat istri kita sempurna gak Pak? Cantik gak Pak? Cantik. Sekarang ibu-ibu kesini saya nih. Ibu dulu Bapak ganteng gak? Gagah enggak? Sekarang? Iya. Jadi yang disebut sakinah itu apa? Belum tentu, kata Nabi Nasihulwan itu belum tentu. Orang yang nikah sudah lama, kemudian dia punya anak, bahkan punya cucu, belum tentu dia itu sakinah. Kenapa? Karena di dalam sakinah itu harus menjadikan rumah tangga itu bahagia, sejahtera. Rumah tangga itu harus menjadi baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Suami sakinah tenang, istrinya juga tenang. Ananda pulang dari tempat kerja, kemudian datang sampai di rumah. Pulang jam berapa? Pulang jam 3, pulang jam 4, datang ke rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Dibuka pintu oleh Ananda Tuti, istrinya. Waalaikumsalam. Ananda Tuti bilang lagi, Mas baru pulang? Iya deh. Masya Allah, indah bukan main. Ketika suami pulang, Assalamualaikum, dijawab sama istrinya, dibukakan pintunya, kemudian dia tanya, baru pulang Mas? Iya. Diambilkan tasnya, diambilkan sepatunya, dimasukin, suaminya duduk, Mas minum dulu. Masya Allah. Ketika suami sedang lelah letih, di jalan macet, di jalan panas, di jalan juga ada kemacetan yang luar biasa, panasnya bukan main, jauh lagi, capek, lelah letih, keringat bercucuran, datang ke rumah, disambut oleh istri dengan senyuman. Masuk ke dalam rumah disambut dengan teh manis, kemudian diminum. Ketika 1 teguk hilang lelah, 2 teguk hilang letih, 4 teguk keringat keluar, keringat kebahagiaan karena dia dilayani oleh istri yang begitu hormat kepada suaminya. Ternyata ibu, surga itu didapat dari rumah. Seorang istri yang melayani suaminya kapan saja, di mana saja. Suami baru pulang, kemudian menyiapkan teh manis, menyiapkan air untuk menghilangkan haus, lelah letih dan dahaga. Ibu, seorang istri yang demikian sudah mendapatkan kuncinya surga kelak di akhirat. Oh, ibu-ibu yang amin. Bapak-bapak pernah gak dilayani seperti itu? Mudah-mudahan istrinya dengar. Bilangin tubuh, kata Ustaz Ben, kalau ibu mau punya pintu surga, kalau bapak pulang harus siapin kopi. Betul Pak? Pada diam juga, berarti bapak nggak pernah dilayani. Iya. Jadi
Istri ketika suami datang dilayani dengan seteguk air, Masya Allah, tilkal jannah, dia sudah bahkan mendapatkan kuncinya surga. Maka surga itu nggak kemana-mana, ada dalam rumah tangga. Makanya dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, coba absen pekerjaan wanita, istri luar biasa. Bangun tidur ngeberesin spray, bangun tidur masuk ke kamar mandi ngegosek WC, ya Bu ya, keluar ke tengah rumah ngegeser gordeng, udah begitu pagi nyapu, udah nyapu ngepel masukin cucian, habis cucian kemudian ngejemur, udah ngejemur kemudian mandiin anak, ngasih makan anak, nganterin anak, pulang lagi ambil jemuran, kemudian ngegosok, istirahat sebentar, kerja lagi ngejemput anaknya, sampai dengan tidur kembali. Itu kalau dihitung pekerjaan istri itu tidak pernah selesai. Betul nggak Bu? Ibu lagi curhat ini. Ya Bu, maka yang membalas amal ibu itu bukan suami. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kunci surga. Ya, artinya apa? Kenapa wanita itu tadi, istri itu harus menciptakan rumah tangga itu sebagai surga? Kenapa? Ketika tadi suami itu pulang, udah disiapin airnya diminum. Kemudian, Mas apa Akang waktu di sini panggilannya? Kang, mau mandi dulu apa makan dulu? Mau mandi dulu, silahkan. Ternyata udah siapin. Kang, airnya mau dingin apa? Anget, bukan panas. Panas mah kalau loda. Suami mau minum ditawari